Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Wanda Setiawan, bisa dipanggil Pak Wawa. Hari ini kita akan belajar matematika dengan bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apa saja yang akan kita bahas? Kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang memahami konsep bilangan berpangkat dengan indikator, peserta didik memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan notasi pangkat. Hal-hal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat ini nanti dapat berguna untuk mempelajari hal-hal yang sebagai berikut. Tahukah kamu berapa jarak planet bumi ke matahari? Pernahkah kalian mempelajari bilangan pembelahan sel pada amoeba? Bagaimana pola pembelahan amoeba yang terbentuk tiap satuan waktu? Berapa kira-kira jumlah sel amoeba setelah membelah selama waktu tertentu? Berapa ukuran panjang bakteri? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, bagaimana cara menuliskan jarak bumi dan matahari, masa bumi, masa matahari, jumlah amoeba setelah membelah? Hal ini dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan dan bentuk akar pada bab ini. Baik, memahami konsep bilangan berpangkat. Perhatikan pernyataan berikut. Manakah dari contoh berikut yang benar? 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 4. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 4. Atau yang ketiga, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Dari contoh tersebut yang benar adalah contoh nomor 3. Jadi perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 4 kali ditulis 3 pangkat 4. Perhatikan contoh berikut, ubahlah dalam bentuk bilangan berpangkat. 4 kali 4, karena 4-nya sebanyak 2 kali, maka ditulis 4 pangkat 2. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5 sebanyak 6, maka 5 pangkat 6. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 sebanyak 4, berarti negatif 2 pangkat 4. Yang contoh yang keempat, 2P kali 2P 2 kali 2P kali 2P, 2P nya sebanyak 4, berarti 2P pangkat 4. Menggunakan notasi pangkat. Perhatikan contoh tadi berikut ini. 2 pangkat 4 adalah perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 4. Kemudian 3 pangkat 5 perkalian berulang dari angka 3 sebanyak 5. 4 pangkat 5 perkalian berulang dari angka 4 sebanyak 5 kali juga. Nah, kesimpulannya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan dalam suatu perpangkatan disebut bilangan pokok. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkatnya atau eksponennya. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N dengan A kali A kali A kali A kali titik 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 kali A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif
A disebut dengan bilangan pokok, N disebut pangkatnya atau eksponennya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, menyatakan perpangkatan. Nyatakanlah perkalian berikut dalam perpangkatan. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, maka hasilnya negatif 2 dipangkatkan 5. P kali 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 P. Karena P dikalikan sebanyak 8 kali, maka hasilnya P pangkat 8. Contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakanlah perpangkatan negatif 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 dalam bilangan biasa. Negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Perhatikan hasilnya dan bilangan yang dipangkatkan serta pangkatnya. Yang kedua, nyatakanlah perpangkatan negatif 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 3 hasilnya negatif 27, sedangkan 3 pangkat 3 hasilnya 27. Perhatikan hasilnya juga, bandingkan. Kalau lebih jelasnya lagi, contoh yang ketiga, perpangkatan negatif 3 pangkat 3 dan negatif 3 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Negatif 3 pangkat 3 hasilnya negatif 27. Negatif 3 pangkat 4 hasilnya 81. Bandingkan, perhatikan hasilnya. Bagaimana dengan bilangan yang sama dipangkatkan 3 dan dipangkatkan 4. Kesimpulannya, dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap hasilnya positif, sedangkan bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya negatif. Perhatikan contoh itu. Negatif 3 pangkat 3 hasilnya berapa? Negatif 27. Sedangkan negatif 3 pangkat 4 hasilnya 81. Di contoh yang pertama tadi, negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sedangkan negatif 3 pangkat 3 hasilnya negatif 27. Jelas dari penjelasan Pak Per ini? Mudah-mudahan kalian paham. Untuk mengecek pemahaman kalian, maka kerjakan latihan soal ini ya, 5 menit saja. Mudah-mudahan yang Pak Pur sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, sehingga dapat memberikan atau dapat mengerjakan latihan soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah melihat video tersebut? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian semakin bingung? Kalau ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya bikin lagi video-video tentang jawaban-jawaban. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa